Saudaraku, untuk firman Tuhan, untuk khotbah malam hari ini saya memberi judul Trust the Process. Kita mau belajar sama-sama untuk kita percaya proses yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, tema gereja kita untuk bulan ini adalah promoting. Dan dasar ayat Alkitab untuk tema ini ada di 1 Petrus 5 ayat 6. Firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku, mungkin pada waktu kita mendengar ini, kita menerima ini rasanya nggak mudah. Betul kan? Karena kalau kita lihat hari-hari ini rasanya pandemi ini membuat kehidupan menjadi penuh dengan tantangan. Kita dihadapkan dengan masa-masa yang unik, masa-masa yang challenging. Saya nggak mau berkata sukar, tapi masa-masa yang penuh dengan tantangan. Dan tema gereja kita bulan ini justru promoting, saudara. Tapi ini yang saya percaya, ketika Pak Arifin sebagai gembala senior kita menerima ini adalah pewahyuan dari Tuhan untuk kita semua yang kita mau percaya dan mengamininya sebagai janji Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara kalau tahu setiap bulan kita ada tema gereja, dan untuk tahun ini aja itu sudah diumumkan dari akhir tahun lalu sebelum kita masuk ke 2020. Jadi semua dia diumumkan Januari, Februari, Maret dan sebagainya, dan bukan kebetulan di bulan September ini, di bulan ini yaitu promoting. Nah, kalau kita mencoba menelaah rasanya kok sulit untuk diterima, ya. Tapi saya percaya ini seperti janji Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Dan kalau saudara mau lihat di Alkitab saudara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suka mempromosikan orang-orang yang mengasihi Dia. Anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dengan setia kepada Tuhan. Saudara bisa temukan banyak kisah di sana. Bagaimana Tuhan melevel up kehidupan orang-orang yang benar-benar mau meresponi panggilannya dan setia kepada perintah Tuhan. He's a God of promotion. Nah, saudaraku, dari ayat ini ada dua hal penting, saudara. Yang pertama bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk kita senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan yang kedua, Tuhan berjanji, dengan demikian kita akan ditinggikan pada waktunya. Dalam bahasa Inggrisnya at proper time, appropriate time. Pada waktu yang benar-benar tepat. Tentunya pada waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan bisa menjadikan pandemi ini sebuah proses untuk mengangkat atau justru untuk memulihkan kehidupan kita. Nanti kita akan melihat satu kisah bagaimana Tuhan berjanji kepada orang-orang Israel untuk mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan membawa mereka melalui padang gurun untuk memproses mereka. Nah, saudaraku, saya belum pernah mendengar ada promosi yang benar tanpa sebuah proses. Setiap promosi yang benar selalu diawali dengan tes. Saudara setuju? Selalu diawali dengan ujian. Selalu diawali dengan proses. Nah, sayangnya banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen kecewa ketika mereka dibawa Tuhan masuk dalam padang gurun. Mereka kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak pernah diajarkan atau mungkin mereka jarang diajarkan tentang padang gurun. Mereka mungkin nggak pernah diajarkan atau mereka jarang diajarkan tentang penderitaan. Mereka mungkin nggak diajarkan tentang menyangkal diri, memikul salib, dan menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku, kalau kita bicara tentang promoting, Dia adalah Tuhan, He is a God of promotion. Ini bukan prosperity gospel, saudara. Ini adalah janji Tuhan. Dan ini adalah karakter dari Allah kita. Saudaraku, Ulangan 8 ayat 2-3, firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan, atas kehendak siapa, saudara? Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya and test you
dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara tahu bagaimana saudara bisa tahu kalau sebuah barang atau brand itu adalah sesuatu yang asli atau KW. Saudara harus mengujinya, bukan? Saudara harus tes. Seberapa barang itu kuat, seberapa barang itu tahan dan lain sebagainya. Saudaraku, bagaimana Tuhan tahu kualitas kita, yaitu dengan Dia menguji kita melalui sebuah proses. Dia membawa kita ke padang gurun untuk menguji kita. Nah, ini saya mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita bicara tentang padang gurun, kita bicara tentang pandemi hari ini yang saudara dan saya, kita semua rasakan. Firman Tuhan berkata untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan membawa kita melalui padang gurun, melalui sebuah proses untuk mengetahui what was in your heart. Apa yang ada dalam hatimu. Dalam terjemahan lain dikatakan what you intended to do. Apa yang akan saudara lakukan, apa yang saudara pikirkan, apa yang akan saudara ucapkan dan bagaimana saudara akan meresponi ketika Tuhan sedang membawa saudara masuk dalam sebuah proses. Saudaraku, saya catat ada 3 hal yang Tuhan uji dari proses di padang gurun. Yang pertama, apakah kita tetap setia melakukan kebenaran? Yang kedua, apakah kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena kita tahu firman Tuhan menceritakan bahwa sungut-sungutlah yang membangkitkan amarah Tuhan pada waktu itu. Mereka ngomel-ngomel, mereka bersungut-sungut sehingga mereka nggak bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Padahal Tuhan memelihara mereka pagi dan malam sepanjang 40 tahun lamanya. Dan yang ketiga, apakah mata dan hati kita tetap tertuju pada Tuhan? Atau kita mungkin tergiur dengan cara-cara dunia? Saudaraku, saya selalu ingat apa yang senior pastor kita sampaikan, Pak Arifin sampaikan. Pak Arifin pernah berkata, setiap hari kita bangun pagi, setiap hari kita mau memulai hari kita, selalu tanyakan 3M dalam hidup kita. Yang pertama adalah, who is your master? Kita mesti harus tanyakan itu. Who is my master? Siapakah Tuhan kita? Apakah itu money? Apakah itu mammon? Apakah itu Tuhan? Dan M yang kedua, pertanyaan yang kedua kita mesti tanya. Who is my mate? M-A-T-E, teman. Siapakah teman kita? Karena sudah harus tahu kita akan menjadi serupa dengan siapa kita bergaul. Penggosip dia akan berkumpul dengan orang-orang yang suka gosip. Orang yang suka memfitnah dia akan berkumpul dengan orang-orang yang suka memfitnah. Saudara ingat sebagian dari bangsa Israel enggak masuk dalam tanah perjanjian karena mereka mendengarkan 10 pengintai. Yang firman Tuhan berkata mereka mengabarkan kabar yang busuk. Who is my mate? Siapa temanku? Karena kita akan menjadi sama dan serupa dengan siapa kita bergaul. Dan yang ketiga, M yang ketiga, what is my mission? Setiap kali kita bangun pagi kita mesti tanyakan ini. What is my mission? Untuk apa aku hidup sampai hari ini? Untuk apa aku melayani Tuhan? Untuk apa aku bekerja? Untuk apa aku mencari uang dan lain sebagainya? Saudaraku, ketika orang Israel berteriak-teriak minta kebebasan, saudara bisa melihat begitu mudah bagi Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi diperlukan 40 tahun lamanya untuk mempersiapkan mereka, untuk memastikan mereka siap, untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku, adalah mudah untuk Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Tapi pertanyaannya malam hari ini, apakah saudara yakin, saudara siap ketika Tuhan menjawab doa saudara? Masuk dan melewati padang gurun adalah keputusan Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Tapi lamanya proses di padang gurun adalah keputusan kita. Saudaraku, di dalam Tuhan promosi adalah hal yang pasti. Tapi apakah hari ini saudara mempercayai proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara? Karena bangsa Israel memerlukan waktu 40 tahun. Betul? Dan Yusuf
dia menunggu kurang lebih 13 tahun lamanya. Karena pada waktu usia 17 tahun dia terima janji Tuhan. 30 tahun janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Abraham, dia menunggu 25 tahun sampai anak perjanjian itu hadir dalam kehidupannya. Nuh, sudah tahu, dia terima perintah dari Tuhan pada waktu dia berusia 500 tahun. Kemudian kurang lebih usia 500 tahun dan kurang lebih 100 tahun dia membangun bahtera. Saudara bayangkan dia bangun bahtera, dia bangun kapal itu enggak di tepi pantai, enggak di tepi laut. Tapi di atas bukit, dalam keadaan yang kering kerontang. Enggak ada hujan, enggak ada mendung, enggak ada badai sama sekali. 100 tahun lamanya mungkin dia dicemooh habis-habisan oleh orang-orang di sekitarnya. 100 tahun lamanya dia diproses dan dia setia dalam proses itu. 100 tahun lamanya dia menanti janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Saudaraku, ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudaraku, mengapa Tuhan membuat mereka lapar? Tuhan sengaja membuat mereka lapar supaya Tuhan bisa memberi makan mereka secara personal. Supaya Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang heran dan ajaib di tengah-tengah proses yang mereka alami, saudara. Tuhan perintahkan mana jatuh dari langit. Untuk membuktikan bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa yang Tuhan ucapkan. Dan Tuhan perintahkan itu. Mana turun dari langit. Bagikan roti, firman Tuhan ngomong apa? Bagikan roti yang berasa madu. Saudara. Dan memberi mereka makan every single day. Setiap hari selama 40 tahun lamanya. Sesuatu yang mereka dan nenek moyang mereka gak pernah mengenal sebelumnya. Ini yang ingin saya sampaikan pada saudara. Kalau hari ini saudara mengalami saat yang sulit. Kalau hari ini saudara serasa dibawa Tuhan pada sebuah proses. Tetaplah setia. Trust His process. Dan saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan dengan cara-cara yang heran dan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Saudaraku, saya kesaksian dikit aja. Pada waktu masuk pandemi, bulan Februari, bulan Maret, omset di perusahaan saya, di toko kami, itu terus menurun, saudara. Februari, Maret, April, Mei, turunnya enggak 20%, 30%, saya mau beritahu saudara. Turunnya 80%. Bukan sisa 80%, tapi habis 80%. Kami kehilangan omset, kami kehilangan sales 80%. Jadi tinggal 20%. Benar-benar habis-habisan. Secara manusia ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dan saya pernah ngomong sama istri saya, kayaknya kalau gini terus, ini nggak bisa bertahan. Karena saya harus membayar nota-nota pada supplier saya. Dan itu menumpuk, karena nggak ada penghasilan, tapi barang kami sudah datang sejak berapa bulan sebelumnya. Dan istri saya dengan segala hikmatnya, dia cuma ngomong, sabar dulu. Just wait. Kita lihat ke depan. Saya bersyukur punya istri yang penuh dengan hikmat. Makanya kalau saudara seorang istri atau calon istri, pastikan saudara menjadi penghibur, menjadi penolong bagi suami saudara. Yang terus juga membantu untuk mengingatkan. Ini saya bilang tunggu dulu lah, tunggu kita lihat keadaan. Ternyata istri pendeta lebih beriman daripada pendeta. Dan betul saudara, kami cuma tetap melakukan bagian kami lakukan dengan setia. Dan hal-hal yang gak pernah kami bayangkan itu terjadi. Ada klien-klien baru yang muncul, ada customer baru yang muncul. Bahkan yang dulu ngambilnya sedikit, mereka ngambilnya jauh lebih banyak. Yang dulu pembayarannya sulit, pembayarannya jauh lebih lancar. Dan kami merasakan, itu seolah-olah berdatangan dari mana saja, saudara. Dan justru di saat-saat pandemi seperti ini, itu nota, itu hutang pada pabrik yang menumpuk, itu semua bisa terselesaikan dengan baik. Saudaraku, hal yang sama seperti yang dialami orang Israel pada waktu itu. Saudara, ketika saudara hari ini mengalami sebuah proses, just trust
his heart. Trust his process. Saudara tetap setia dan saudara akan melihat Tuhan akan memelihara saudara dengan cara-cara yang mengagetkan saudara. Pada waktu itu bisa-bisa di pagi hari embun itu turun dan embun itu membeku dan dia menjadi mana yang bisa dimakan. Buat bangsa Israel roti aja kurang. Mereka minta daging, Tuhan kirimkan daging. Tuhan kirimkan burung puyuh dari segala arah memenuhi perkemahan mereka. Dan saudara tahu, batu yang kalau dipukul harusnya keluar debu. Saat itu batu dipukul keluarnya air, saudara. Mata air yang mereka ketemu sekali aja, rasanya pahit. Tuhan bisa ubah menjadi manis. Saya berdoa biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Amin, saudara. Seperti apa yang tertulis, apa yang gak pernah dilihat oleh matamu, apa yang gak pernah didengar oleh telingamu, apa yang gak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang Tuhan sediakan. Tapi ingat ini baik-baik, untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Coba renungkan ini baik-baik, saudara. Mungkin pandemi ini Tuhan izinkan terjadi untuk merendahkan hati kita dan membuat kita sadar bahwa hidup kita akan tetap terpelihara hanya ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari ujian padang gurun pada bangsa Israel pada waktu itu? Do not look back. Don't look back. Saudaraku tahu pada waktu itu Firaun membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan berfirman, aku akan mengeraskan hati Firaun. Supaya pada waktu nanti Firaun dan pasukannya mengejar orang-orang Israel, mereka bisa melihat bahwa Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Dan betul saudara, Firaun dia mengajak pasukannya. Firman Tuhan berkata 600 kereta kuda dengan pasukan yang senjata lengkap mengejar orang-orang Israel. Dan saudara tahu ketika orang Israel dia tahu mereka dikejar, mereka menoleh ke belakang dan mereka berkata gini, Keluaran 14 ayat 11 sampai 12, dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis, better to be slaves there than to die here in the desert. Lebih baik kita mati di sana sebagai budak. Saudara bisa bayangkan mereka berkata lebih baik mati di sana sebagai budak daripada mati di gurun ini. Di mana muncul pemikiran mereka bahwa mereka akan mati di padang gurun? Bukankah Tuhan berjanji Tuhan akan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian? Saudaraku, zona nyaman melemahkan pola pikir dan mental mereka. Hati-hati dengan zona nyaman, saudara. Jangan dianggap zona nyaman itu hanya sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang terlihat asik bagi kita. Sesuatu yang gak baik pun itu bisa menjadi zona nyaman dalam kehidupan kita. Keterikatan, ketergantungan, kemalasan, ketidakmauan untuk berubah, ketidakmauan untuk bertumbuh. Itu bisa menjadi zona nyaman kita. Saudaraku, saya kasih referensi dari pasal-pasal berikutnya, saudara. Apa yang mereka katakan ketika mereka, yang tadi kan dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Apa yang mereka katakan ketika mereka kelaparan di padang gurun. Oke, kita ingat ya, tadi di awal kita tahu bahwa Tuhan yang membuat mereka kelaparan supaya Tuhan bisa memberi mereka makanan dengan cara-cara yang ajaib. Ini masih dalam konteks yang sama, saudara. Saya nggak asal comot ayat, ini konteks yang sama. Keluaran 14, Keluaran 16, bagaimana Tuhan membawa orang Israel melewati padang gurun. Ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudaraku, di The Message Bible dikatakan gini, why didn't God let us die in comfort? Mengapa Tuhan gak biarkan kami mati dalam kenyamanan kami?
Mungkin kita geleng-geleng kepala mendengar ini, but hey, it may happen to us. Ini mungkin terjadi pada kita, saudara. Mungkin hari-hari kita juga mengatakan hal yang sama, tahu gitu aku nggak datang ke Bali. Dan itu tahu gitu aku nggak mulai usaha ini. Tahu gitu nggak ada entrepreneuran. Aku tetap stay di sana. Don't look back. Saudaraku, Tuhan bawa kita hari ini melewati padang gurun bukan untuk kita menyesali keadaan kita, tapi untuk mempersiapkan kita pada kehidupan yang lebih baik di masa depan. To level up. Ingat saudara, padang gurun bukan untuk ditinggali. Padang gurun hanya untuk dilewati. Saudaraku, dalam keadaan yang sulit kita seringkali membandingkan saat ini dengan masa lalu kita. Meskipun apa yang ada di belakang kita belum tentu yang Tuhan kehendaki. Belum tentu yang baik. Saudara, kita hari-hari ini mengenal istilah new normal, bukan? Adaptasi kebiasaan baru, AKB. Kita seolah-olah dipaksa untuk memakai masker. Kita selalu diminta untuk rajin mencuci tangan. Kita diminta untuk menjauhi kerumunan. Kita diminta untuk menjaga jarak. Dan bagi kita ini kayaknya new normal, sesuatu yang ribet banget. Tapi coba kalau kita renungkan kembali, is it really new normal? Atau ini seharusnya yang normal? Bukankah ini seharusnya normal? Kita mesti keluar, kita mesti pakai masker karena di luar sana kita nggak tahu, mungkin polluted, mungkin udaranya kotor. Setiap kali kita pegang barang, kita mau makan, kita mau apapun, kita mesti cuci tangan. Karena mungkin banyak kuman dan bakteri dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang menentang itu dan mereka berkata kayaknya enak dulu. Lebih enak hidupnya nggak diatur kayak gini. Ya kan? Kalau dulu orang bisa belanja seenaknya, bisa boros. Sekarang kita harus menghemat. Kita harus benar-benar atur keuangan kita. Dan kita bilang yang dulu lebih enak, bukankah justru ini yang normal? Kalau dulu banyak orang tua mungkin keluar dari rumah, mereka bekerja pagi dan malam. Sekarang banyak orang yang bekerja di rumah. Orang tua banyak di rumah untuk anak-anak mereka. Anak-anak gak banyak keluyuran, gak banyak nongkrong, gak banyak angkringan. Mereka banyak stay di rumah. Waktu untuk keluarga. Ternyata diperlukan pandemi, ini poin saya. Untuk membuat kehidupan kita, cara hidup kita menjadi lebih baik. Teman kami yang dokter di IGD, dia ngomong, diperlukan waktu 2020 tahun untuk membuat orang tahu cara cuci tangan dengan benar. Saudaraku, ini message yang ingin saya sampaikan pada saudara. Mungkin hari ini kita menganggap masa-masa sebelum pandemi adalah masa-masa yang nyaman. Semua nampak baik, tapi Tuhan gak mau kita hidup dalam zona nyaman kita. Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi untuk membawa kita ke dalam sebuah proses untuk kita mengerti bahwa, cepat aja saudara, yang pertama yang sudah berlalu bukanlah yang terbaik. It was not your best. Makanya gak ada kata mantan terindah. Karena kalau indah gak mungkin jadi mantan. Amin. Yang kedua, untuk kita sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah dan perbaiki dari masa lalu kita. Jadi di saat ini harus ada sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Harus ada. Karena apa? Perubahan hanya dapat ditemukan di luar zona nyaman. Nah yang ketiga saudara, tidak ada pilihan yang lebih baik selain mengandalkan Tuhan. Ini ayat referensinya ada di ayat selanjutnya. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 saya bacakan buat saudara. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, kata diam saja bukan berarti saudara nggak melakukan apa-apa dan saudara cuma rebahan di rumah. Kata diam saja kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan God will fight the battle for you and you keep your mouth shut. Saudara nggak usah banyak cincong. Biarkan Tuhan yang berperang bagi saudara, tapi saudara tetap melakukan bagian saudara. Saudara nggak perlu seperti orang Israel mengutuki Tuhan, bersungut-sungut, ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Kita tetap melakukan bagian kita dengan baik, tapi mulut kita
biarlah Tuhan yang atur semuanya. Saya tutup dengan satu quote yang terakhir untuk menguatkan saudara. Dari Billy Graham. The will of God will not take us when the grace of God cannot sustain us. Kehendak Tuhan tidak akan membawa kita ke tempat di mana kasih karunia Tuhan tidak dapat menopang kita. Amin saudara. Kalau hari ini Tuhan sedang membawa saudara pada sebuah proses, saudara seolah-olah melewati padang gurun. Sebenarnya dia mau membawa saudara meninggalkan masa lalu saudara. Hey, yang dulu sebelum pandemi, that wasn't your best. Itu belum yang terbaik. Tuhan mau mempersiapkan saudara untuk level up. Untuk sesuatu yang lebih baik, tapi saudara harus setia pada proses ini. Trust His process. Karena kalau Tuhan bawa saudara ke sana, maka kasih karunia-Nya akan cukup untuk saudara di sana. Amin. Saudara boleh ambil anggur dan roti saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.